Ketika kita menghadapi pergumulan dan penderitaan, kadang-kadang kita merasa sendiri dan bertanya-tanya, apakah ada harapan bagi kita? Kisah Ayub mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan yang paling sulit, kita tidak sendirian. Allah kita hadir di tengah-tengah kita, dan Dia memiliki rencana yang lebih besar. Melalui kisah Ayub, mari kita temukan harapan dan kekuatan di dalamnya saat kita menghadapi tantangan kehidupan. Selamat datang di saluran YouTube Zhifu Kata Bijak, tempat di mana kita dapat bersama-sama memperdalam iman dan berbagi pengalaman hidup kita. Pada kesempatan ini, kami akan mengeksplorasi sebuah kisah luar biasa dalam Alkitab yang membahas tentang pergumulan dan penderitaan, namun penuh dengan harapan. Kita akan mempelajari tentang Ayub, seorang hamba Allah yang mengalami penderitaan yang luar biasa, namun tetap teguh dalam imannya. Melalui kisah Ayub, kita akan menemukan penghiburan dan inspirasi di tengah pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita bersama. Saya akan bacakan Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ayub adalah orang yang baik hati dengan kekayaan luar biasa, dan kemudian bencana besar menimpanya. Poin penting dalam diskusi ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana Tuhan berurusan dengan manusia. Pergumulan dan penderitaan adalah konsep yang saling terkait dalam kehidupan manusia. Mereka mencerminkan pengalaman emosional, psikologis, dan fisik yang timbul akibat situasi atau kondisi sulit atau menyakitkan. Pergumulan melibatkan berjuang dengan masalah, tantangan, atau pertanyaan sulit, seringkali kompleks dan membingungkan. Penderitaan merujuk pada rasa sakit, kesedihan, atau ketidaknyamanan yang dialami sebagai akibat dari pergumulan atau kondisi sulit dalam hidup. Namun, pergumulan dan penderitaan juga dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi. Dengan mengembangkan ketahanan, kebijaksanaan,
dan pemahaman baru tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Penting untuk mencari dukungan sosial dan bantuan profesional untuk mengelola pergumulan dan penderitaan. Dengan menghormati perbedaan individu dalam cara mereka menghadapi situasi ini. Poin 1, kehidupan yang baik dan penderitaan yang tiba-tiba. Poin pertama yang ingin kita eksplorasi adalah perbedaan antara kehidupan yang baik dan penderitaan yang tiba-tiba. Ayub adalah seorang yang saleh dan kaya, tetapi tiba-tiba dia mengalami kehilangan yang besar. Kita akan mempelajari bagaimana Ayub merespon penderitaan ini dan bagaimana kita dapat belajar dari pengalamannya. Sebagai orang tua beriman, Ayub sangat memperhatikan kesejahteraan rohani anak-anaknya. Ia memperhatikan kelakuan dan gaya hidup mereka, berdoa agar mereka terpelihara dari yang jahat dan mengalami berkat dan keselamatan Allah. Ayub menjadi contoh seorang ayah yang hatinya terarah kepada anak-anaknya dengan menyediakan waktu dan perhatian yang perlu agar mereka terhindar dari kehidupan yang berdosa. Ketika bencana itu terjadi pada anak-anak Ayub dalam kitab Ayub 1, ayat 13-19, kita bisa melihat bagaimana reaksi Ayub. Ayub 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah ketika kita mengalami hal yang menurut kita tidak baik, kita tidak serta-merta menyalahkan Tuhan maupun keadaan. Bahkan dengan rendah hati menyerahkan masalah kita kepada Tuhan dengan tetap setia menyembah Dia. Poin 2, simpati dan empati. Ayub 2 ayat 11-13. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Syofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kata-kata penghiburan yang diucapkan terlalu cepat tidak akan terlalu membantu. Misalnya saat seseorang sakit parah atau mengalami kecelakaan. Seringkali orang lain menghiburnya dengan mengatakan, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Anda tidak memiliki masalah besar." Kata-kata penghiburan mungkin bermaksud baik, tetapi sayang sekali, orang yang dalam masalah besar tidak terbantu hanya dengan simpati. Saat itu, empati yang diungkapkan oleh Elifas, Bildad, dan Syofar merupakan sikap yang paling tepat. Dengan menghibur dan mengucapkan kata-kata penyemangat, orang lebih memposisikan diri daripada menghibur. Teman-teman Ayub menangis, merobek pakaian mereka dan berdiam diri, tenggelam ke dasar jurang penderitaan teman mereka. Poin 3, teman-teman yang salah dalam menyikapi penderitaan. Kita akan mempelajari tentang teman-teman Ayub yang salah dalam menyikapi penderitaan. Mereka memberikan nasihat yang salah dan menyalahkan Ayub atas penderitaannya. Teman-teman Ayub menjelaskan penderitaan Ayub menurut ajaran agama tradisional. Menurut mereka, Tuhan selalu menghargai yang baik dan menghukum yang buruk. Jadi, penderitaan Ayub hanya bisa berarti bahwa dia telah berdosa.
Namun bagi Ayub pendapat ini terlalu dangkal. Dia tidak pantas menerima hukuman yang begitu kejam, karena dia adalah pria yang luar biasa baik dan adil. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan orang seperti dia mengalami begitu banyak kemalangan, dan dengan berani menentang Tuhan. Ayub tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi dia sangat ingin dibenarkan oleh Tuhan dan mendapatkan kembali kehormatannya sebagai orang baik. Tuhan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Ayub, tetapi Tuhan menjawab kepercayaan Ayub dengan memberinya banyak contoh tentang kuasa dan hikmat-Nya. Kemudian Ayub dengan rendah hati mengakui hikmat dan keagungan Tuhan dan bertobat dari kata-katanya yang kasar dan marah. Walaupun Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya, bahkan sangat marah pada Tuhan atas apa yang dia alami. Poin 4. Pencarian kehadiran Allah di tengah penderitaan. Kita akan mempelajari bagaimana Ayub menemukan penghiburan dan kekuatan di dalam hadirat Allah. Dan bagaimana kita juga dapat mencari Dia dalam setiap pergumulan yang kita alami. Ayub 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Narasi Ayub 5 mencerminkan nasihat yang diberikan oleh Elifas kepada Ayub. Elifas berpendapat bahwa penderitaan adalah akibat dosa dan kejahatan yang dilakukan seseorang. Menurut Elifas, Ayub harus mencari Allah dan berseru kepadanya untuk mendapatkan belas kasihan dan pemulihan. Namun penting untuk dicatat bahwa pandangan Elifas tidak sepenuhnya benar. Ayub adalah seorang yang benar dan saleh, dan penderitaannya bukan akibat dari dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Alkitab sama sekali tidak mengajarkan bahwa Allah akan melenyapkan semua kesulitan dan penderitaan dari kehidupan kita. Orang saleh tidak senantiasa lolos dari kesulitan dalam hidup ini. Mari kita mencari keintiman dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan khawatir lagi akan hidup kita. Bahkan damai sejahtera akan selalu beserta kita. Poin 5. Mengajukan pertanyaan kepada Allah. Kita akan mempelajari keberanian Ayub dalam menyampaikan keluhannya kepada Allah. Dan bagaimana kita juga dapat datang kepada Allah dengan jujur dan mengungkapkan pergumulan kita kepadanya. Ayub 7 ayat 20-21. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ayub kini berpaling dari teman-temannya yang ternyata tidak mengerti dan berdoa kepada Tuhan. Perhatian utama Ayub selama percakapan adalah dengan Tuhan. Ayub berbicara tentang Tuhan sebagai orang ketiga yang selalu menyadari kehadirannya. Hati Ayub tidak pernah berpaling dari Tuhan yang dikasihinya. Ayub mempertimbangkan kemungkinan bahwa teman-temannya benar, bahwa Allah murka kepadanya karena suatu pelanggaran yang tidak disadarinya. Ayub tidak tahu bahwa Tuhan memandangnya bukan dengan amarah, tetapi dengan belas kasihan dan rasa hormat. Meskipun Ayub dicobai hingga batas kekuatannya, dia tetap menolak untuk mengutuk Allah, dan dengan demikian kuasa penebusan Allah diperbesar. Ketika tiba saatnya penderitaan berakhir, Tuhan secara terbuka menyatakan perkenanannya. Menjalani hidup dengan penuh integritas dalam melakukan kehendak Tuhan membuat kita berani menghadap Tuhan dengan percaya diri dan tidak perlu takut dengan apa yang dunia katakan kepada kita. Poin 6. Menerima kebijaksanaan dan rencana Allah.
Meskipun Ayub tidak dapat sepenuhnya memahami alasan di balik penderitaannya, ia akhirnya merendahkan dirinya dan menerima bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan penuh kebijaksanaan. Kita akan belajar tentang pentingnya mempercayai Allah meski kita tidak mengerti sepenuhnya. Ayub 27 ayat 1-6. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi Yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Kehidupan nyata jelas tidak mudah. Itu sebabnya kita terkadang membuat pengecualian dalam keadaan tertentu, sehingga kita tidak hidup dengan benar. Tidak demikian dengan Ayub. Dalam kegalauannya, dia tetap berpegang teguh akan integritasnya. Ayub adalah salah satu teladan terbesar mengenai hal ketabahan dalam keyakinan, kesetiaan kepada kebenaran, dan ketekunan di dalam iman. Keputusan untuk tetap setia kepada Allah dan bertahan dalam iman, pengharapan, dan kasih merupakan kewajiban bagi orang percaya. Memang kita tidak selalu harus mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang terpenting adalah tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita pasti yang terbaik. Poin 7. Penghormatan dan pembaharuan kehidupan Ayub. Poin ke-7 membahas tentang penghormatan dan pembaharuan kehidupan Ayub setelah melewati pergumulan dan penderitaan. Allah mengganti apa yang telah hilang dan mengembalikan kehormatan Ayub. Kita akan belajar tentang pengharapan dan kebaikan yang Allah janjikan kepada kita setelah melalui masa-masa sulit. Penderitaan dan penyakit Ayub berasal dari iblis yang menyerangnya dengan izin Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan dalam hidup Ayub. Di tengah lembah penderitaan ini, Ayub sangat membutuhkan bukan hanya perlindungan, tetapi juga kesembuhan dari Tuhan. Namun sekian lama, Ayub tidak melihat tangan Tuhan mengangkat nyawanya, sehingga ia putus asa. Ia kecewa terhadap teman-temannya dan menyebut mereka penghibur yang jahat. Iman Ayub goyah dan dia memiliki prasangka negatif terhadap Tuhan. Poin 8. Pembelajaran dari kisah Ayub untuk kehidupan kita. Pada poin terakhir, mari kita merangkum pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ayub untuk kehidupan kita sendiri. Kita akan melihat bagaimana kita dapat menemukan kekuatan dalam iman kita, bertahan dalam penderitaan, dan mempercayai rencana Allah yang lebih besar. Kehidupan Ayub menunjukkan betapa seringnya orang tidak menyadari cara Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Kehidupan Ayub menghadapkan kita pada pertanyaan logis. Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Pertanyaan ini telah berulang sepanjang sejarah manusia, dan jawabannya tidak mudah dijelaskan. Tetapi orang percaya tahu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi, dan tidak ada yang kebetulan. Ayub adalah seorang yang percaya. Dia tahu bahwa Tuhan berdaulat dan mengatur, meskipun dia tidak mengerti mengapa segala macam tragedi menimpanya. Pelajaran terbesar yang kita pelajari dari kitab Ayub adalah bahwa Allah tidak wajib menjelaskan apa yang dia lakukan atau tidak lakukan. Pengalaman Ayub mengajarkan kita
bahwa kita mungkin tidak pernah mengerti alasan mengapa kita menderita. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Allah kita yang benar, berdaulat, dan kudus. Jalannya sempurna. Karena jalan Tuhan itu sempurna, kita dapat percaya bahwa semua yang Ia lakukan dan janjikan juga sempurna. Kita tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran Tuhan, karena seperti yang Dia jelaskan. Sesungguhnya, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Allah. Di akhir cerita, Tuhan memulihkan Ayub karena dia berdoa untuk mengakui dosanya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayub menyadari bahwa dia telah berbicara jahat tentang Tuhan, mengambil setiap kata, bertobat darinya, dan duduk di dalam debu dan abu. Dengan rendah hati berdoa memohon pertobatan adalah kunci kesembuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan kamu pada waktunya. Mengapa Tuhan memulihkan hidup Ayub? Alkitab berkata, Tuhan memulihkan Ayub setelah dia berdoa untuk teman-temannya, dan Tuhan memberi Ayub 2 kali lebih banyak dari yang dia miliki sebelumnya. Pemulihan terjadi setelah Ayub berdoa dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang memfitnah dan menuduhnya. Itu adalah doa yang penuh kasih, mendoakan mereka yang telah mengecewakan, mempermalukan, dan menuduhnya. Saat kita memasuki akhir video ini, mari kita ingat bahwa pergumulan dan penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan ini. Namun, melalui iman kita dalam Kristus, kita dapat menemukan penghiburan, kekuatan, dan harapan di tengah-tengahnya. Melalui kisah Ayub, kita diajak untuk membangun ketekunan dan mempercayai Allah yang setia dalam setiap situasi. Jadi, mari kita melangkah maju dengan keyakinan dan iman, mengerti bahwa Allah selalu bersama kita. Terima kasih telah menonton dan bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.